Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang dia perintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada seseorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, kusut dan penuh debu, menadahkan tangannya ke langit seraya berkata, wahai Rabb, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana doanya dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat mulia ini, yaitu hari Jumat pada tanggal 8 Rabiul Awal 1432 Hijriah. Kita duduk bersama kembali mengkaji ilmu-ilmu Islam, ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Pada hari ini
topik kajian kita adalah sesuatu yang selalu kita kerjakan, bahkan tidak pernah lupa dalam hidup kita. Kadang sebagian orang ngaku lupa sholat, tapi untuk permasalahan ini dia tidak pernah lupa, yaitu permasalahan makan. Topik judul kajian kita pada pagi hari ini yaitu pengaruh makan harta buruk. Pengaruh buruk makan harta haram. Pengaruh buruk makan harta haram. Jadi yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah apa saja pengaruh-pengaruh buruk yang didapatkan oleh orang yang memakan harta haram, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu inti dari kajian kita. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang ingin saya sebutkan adalah makan adalah termasuk bagian yang sudah diatur dalam agama. Makan adalah perkara yang sudah diatur dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah dari at-thayyibat, dari yang baik-baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ya'muru ta'ala ibadahul mursalin alaihimus salatu wassalam ajma'in bil akli minal halal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya para rasul alaihimus salatu wassalam seluruhnya untuk makan dari yang halal. Jadi maksud daripada at-thayyibat di sini ada makan dari yang halal. Wal qiyam bil salihi minal a'mal, dan mengerjakan amal-amal saleh. Fadalla hadza ala annal halal aunun 'alal 'amalis saleh. Ini poin paling penting. Maka menunjukkan akan hal ini, yaitu makanan yang halal atau sesuatu yang halal adalah sebagai penolong untuk beramal soleh. Ya, perhatikan para ikhwah sekalian, kalau ada orang malas beribadah, sukanya maksiat, maka lihat apa yang dia makan. Jangan-jangan yang dia makan dari yang haram. Ya. Jangan-jangan yang dia makan adalah zat yang haram, maka tidak akan menjadi penolong bagi dia untuk beramal soleh. Kebalikannya, menurut ayat ini ada hubungan antara amal soleh dengan makan halal. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, fadalla hadza, maka ayat ini menunjukkan ala annal halal, bahwa sesuatu yang halal aunun alal amalis saleh, adalah penolong untuk beramal saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi yang dimaksudkan daripada at-thayyibat dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 di sini adalah al-halal, sebagaimana juga yang ditafsiri oleh Sa'id Ibnu Jubair, kemudian Ad-Dhahhak, ahli tafsir dari generasi para salafus saleh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bisa ambil faedah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal. Perhatikan di sini, makanan yang halal terbagi menjadi dua. Zatnya halal dan cara menghasilkannya dengan cara yang halal. Ingat baik-baik itu. Begitu juga yang haram. Imma zatnya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bangkai babi, daging, darah, ya, kemudian khamar memang diharamkan, atau cara mencarinya yang diharamkan sehingga menghasilkan sesuatu yang haram. Nanti kita akan sebutkan apa saja
cara-cara mencarinya sehingga menghasilkan sesuatu yang haram. Jadi yang kita masukkan di sini pengaruh buruk makan harta haram adalah bukan hanya saja hartanya zatnya haram, akan tetapi cara mencari harta tersebut juga dengan cara yang haram. Apa pengaruh buruknya? Maka poin pertama yang sudah saya sebutkan tadi, makan termasuk bagian yang sudah atau perkara yang sudah diatur dalam agama. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya makan termasuk perkara yang sudah diatur dalam agama, atau makan termasuk bagian dari agama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat." Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman. Kalau tadi redaksinya kepada para rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang kita orang-orang beriman. Apa perintahnya? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa yang dari hal-hal yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bil akli min thayyibati ma razaqnahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar makan dari yang baik-baik yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Wa an yashkuruhu ala dzalik, dan hendaknya mereka bersyukur atas nikmat tersebut. Ya, in kanu abiduhu. Kalau seandainya mereka itu benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wal aklu minal halal sababun lituqbalad du'a. Makan dari sesuatu yang halal adalah sebab, penyebab dikabulkannya sebuah doa, wal ibadah, dan juga ibadah. Kama annal akla minal haram yamna'u qabulad du'a wal ibadah. Sebagaimana makan yang haram, ya, sekali lagi makan yang haram yang saya maksudkan apa? Dua-duanya, baik zatnya yang dimakan adalah haram atau caranya dari cara yang haram. Beliau mengatakan sebagaimana makan dari yang haram melarang untuk diterimanya doa dan ibadah. Ini hati-hati para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pengaruh buruknya yang bisa kita ambil untuk saat sekarang ini, dan nanti saya akan berikan dalil-dalilnya, bahwasanya makan yang haram bisa melarang seseorang doanya tidak dikabulkan dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah berdasarkan ayat ini, dua ayat ini, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, al-aklu minad-din. Makan itu bagian dari agama. Artinya perkara makan sudah diatur dalam agama, jangan asal-asalan. Ya, apa yang dimakan, kemudian tata cara makan bagaimana, itu sudah diatur di dalam agama Islam. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya bahas, yaitu dan dari manakah harta yang kita dapatkan dan kemanakah kita gunakan harta tersebut. Ya, ini penting para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat bahwasanya jangan sampai kita bermudah-mudah untuk mencari harta dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ketika semua perbuatan kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Orang-orang kafir ketika dihadapkan kepada catatan amalannya, dia bingung. Kenapa kok buku catatan ini, ya, tidak meninggalkan sesuatu yang kecil dan besar, kecuali ada
Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan, kemudian untuk apa kita gunakan? 1 real saja, 1 rupiah saja yang kita dapatkan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mendapatkannya? Apakah kita dapatkan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dihalalkan? Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, ya, sebelum dia selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dipertanggungjawabkan semuanya. Memang di dunia nggak akan ada pertanyaan, ya. Di dunia nggak akan ada pertanyaan. Kita nipu orang, kita makan harta riba, kita melakukan perbuatan kecurangan di dalam bisnis kita, tidak akan ditanya. Tidak akan ada yang menghakimi kita. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Dari mana kamu dapat 100.000 rupiah itu? Dari mana kamu dapat begini? Tidak akan ditanya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "Inna dunya qad irtahalat mudbirah." Sesungguhnya dunia sudah menjauh kepada kita. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah, dan kehidupan akhirat mendekat kepada kita. Wa likulli minhuma banun, dan setiap dari dunia dan akhirat ada yang mengekornya. Fakunu min abna'id dunya, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah orang yang mengedepankan kehidupan akhirat, dan jangan jadilah orang yang mengedepankan kehidupan dunia. Fa innal yauma, ini yang ingin saya katakan, innal yauma amalun wala hisab. Hari ini yang ada beramal, tidak ada hisab. Wa gadan hisabun wala amal. Nanti pada hari kiamat besok hari, ya, yang ada hanya hitungan. Hari ini jam sekian kamu dikasih duit, itu dari mana? Halal enggak? Hari ini di dalam dompet kamu ada 500 real, halal enggak? Dari mana? Semuanya ditanya. Itu tabungan kamu sekian puluh juta, dari mana? Halal enggak? Coba kita pikir, bisa enggak kita mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Berat berarti. Makanya wajar Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga, ya, wa ashabul jaddi mahbusun, orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, mereka itu tertahan. Bukan tertahan mereka ingin dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tertahan karena banyak pertanyaan. Dan ingat di sini bukan berarti Islam melarang orang untuk menjadi kaya atau mengumpulkan harta, apalagi terutama untuk beribadah. Bukan saatnya kita membicarakan itu. Tetapi Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya banyak pertanyaan nanti pada hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya, hatta yus'ala, sampai ditanya tentang apa? An umrihi wa an ilmihi, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Kita akan ditanya tentang umur kita habiskan untuk apa? Apakah untuk cuma makan, minum, buang air besar, buang air kecil, kalau ada keluarga, bergaul, cuma itu doang di dunia? Ya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu tentang umurnya. Kemudian wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmunya, dia apa yang dia kerjakan dengan ilmunya tersebut, apakah diamalkan atau tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah, tentang hartanya dia dapatkan dari mana. Ya, sekecil apapun kita dapatkan harta tersebut, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, berat ini. Berat kan? Harus kita benar-benar mempersiapkan jawabannya masing-masing. Kemudian
Bukan hanya ditanya dari mana, wa fima anfaqahu, tentang hartanya dia gunakan untuk apa, juga akan ditanya. Coba ini juga pemberat ya harta, yaitu dia akan ditanya dua perkara, dari mana dapat dan di mana dia infakkan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang badannya dia gunakan untuk apa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, akan datang, kata Nabi Muhammad SAW, suatu zaman orang-orang hanya mementingkan harta. Mau dari mana dia dapat, yang penting kantong saya tebal. Yang penting tabungan saya banyak. Entah itu dari harta yang halal atau dari harta yang haram, caranya halal, caranya haram, atau caranya setengah halal setengah haram, syubhat, ya. Yang penting masuk ke dalam kepunyaan saya. Itu akan datang zaman seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang orang di zaman sekarang bilang, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini nggak boleh para ikhwah sekalian, perkataan seperti ini. Kenapa? Karena dengan perkataan seperti ini dia akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh masalah rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Jadi akan ditanya, akan terjadi manusia-manusia yang tidak memperhatikan dari mana dia mengambil hartanya, apakah caranya halal atau caranya haram. Coba perhatikan hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu zaman, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini banyak kejadian seperti ini di zaman kita. Yang penting ya, kebutuhan saya terpenuhi, mau halal mau haram, apalagi kalau sudah ada syubhat-syubhat, ya, ambil aja, kan belum tentu haram ini, ambil aja, lowong yang haram aja diambil sama dia, apalagi yang berbentuk syubhat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Battal, seorang pensyarah Sahih Bukhari, beliau berkata, "Hadza yakunu li dha'fil din wa umumil fitan." Kenapa orang sampai seperti ini? Tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah itu halal atau haram? Karena sebabnya lemahnya iman dan saking banyaknya godaan. Ya, saking banyaknya godaan. Dan Nabi Muhammad SAW sudah memberitahukan, kata beliau, annal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban wa anzara kathratal fasad wa dhuhural munkar wa dhuhural munkar wa taghayyural ahwal. Dan Nabi Muhammad SAW sudah memberitahukan tentang akan banyaknya kerusakan, terlihatnya banyaknya kemungkaran, kemudian berubah-ubahnya keadaan dengan cepat sekali. Ini adalah merupakan mukjizat dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kalau sudah kita pahami poin ketiga ini, akan datang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu zaman seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram, maka ini adalah sebuah ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan saja, bukan. Dan bukan berarti kita boleh mencari yang haram, bukan. Jangan dipahami dari hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyetujui orang mengambil dari harta yang haram, tidak. Tapi Nabi menggambarkan akan keadaan yang buruk agar kita menjauhi keadaan tersebut. Poin yang keempat, macam-macam dan bentuk harta haram. Ini yang paling penting. Apa sih macam-macam dan bentuk harta haram? Yang pertama, harta yang didapat dari riba. Ya, saya langsung saja contohnya sih biar nggak sulit. Ya, riba itu secara bahasa artinya tambahan, dan riba itu ada dua. Sebagian ulama mengatakan ada tiga. Saya langsung kepada contohnya nanti, karena permasalahan riba nanti kita akan bahas pada pengajian tersendiri. Contohnya misalkan seseorang ngutangin orang, ya, ngutangin 1 juta, nanti dikembalikan
1.100.000 dengan kesepakatan di antara keduanya. Enggak boleh. Ya. Kalau seandainya ridho dengan ridho, saat yang berhutang juga mau, maka kita katakan kalau seandainya ada orang yang berzina, laki-laki perempuan berzina, ridho dengan ridho, boleh enggak? Ya enggak boleh, sama. Ya, ketika melakukan sebuah perbuatan riba, ridho dengan ridho, ya tidak boleh juga. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang jahiliyah, mereka itu ribanya ya riba hutang seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang suka menghutangkan duit kepada orang lain dan diberikan batas waktu selama 2 tahun misalkan. Setelah 2 tahun lewat, orang yang berhutang tersebut akhirnya tidak bisa bayar, maka dia datang kepada orang yang ngutangi. Kata orang yang ngutangi, kamu mau bayar atau kamu mau tambah saya hutang? Kamu mau saya tambah hutangnya? Dengan ditambah lagi bayaran daripada hutangnya yang lain. Itu riba jahiliyah. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang. Yang ngutangin orang, setiap bulan diambil, tetapi hutang pokoknya masih ada, ya. Kemudian dia ditambah-tambah terus hutangnya, kalau nggak bisa bayar ditambah lagi hutangnya. Itu disebut dengan riba jahiliyah. Itu yang terjadi para ikhwah sekalian. Atau ada cara yang lain yang sekarang juga yang disebut oleh para ulama dengan jual beli inah. Ini riba juga, yaitu saya misalkan ingin duit, ya, ingin minjem duit 25 juta kepada bapak. Kemudian si bapak ini mengatakan, kamu beli saja mobil dari saya. Lupa, saya ini ingin minjem duit. Ya udah, pokoknya kamu beli mobil dari saya secara kredit. Berapa beli mobilnya, Pak? 30 juta. Padahal saya ingin berapa? 25 juta. Kemudian kata si bapak yang menghutangi saya, udah saya beli lagi dari kamu, Din, dengan cash 25 juta. Maka bapak itu ngasih kepada saya 25 juta, tetapi saya hutang kepada bapak berapa? 30 juta. Ini berarti ya dia sudah mengambil dari saya tanpa kebenaran berapa juta? 5 juta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu cara-cara ya riba tidak diperbolehkan. Ini macam-macam bentuk harta haram yang didapat dari riba. Kenapa riba diharamkan? Dalil jelas dari Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba. Allah menghapuskan atau menghapuskan berkahnya riba, ya. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa saja yang kalian datangkan dari riba agar melakukan riba di dalam harta-harta manusia, maka tidak akan dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harta riba haram. Contoh yang lain, minjam di bank. Kemudian bank mewajibkan kita untuk bunga, itu juga riba, tidak boleh. Ya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang berkata, "Lalu solusinya apa, Ustaz?" Ya, solusinya sekarang lihat aja Bapak-bapak di samping Bapak. Ya, itu kan ada teman-teman, pinjam sama temannya. Lalu temannya juga riba, Ustaz. Ya, maka ya harus diperbaiki akhlaknya berarti, ya. Karena yang namanya sistem pinjam meminjam itu adalah kebaikan seorang muslim kepada muslim yang lain. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riba itu lebih buruk daripada judi. Dari sisi mana? Karena riba itu selalu yang dirugikan adalah orang miskin. Selalu yang dirugikan orang miskin. Ya. Yang dirugikan selalu orang miskin. Dan selalu untung kalau riba. Sedangkan judi, ya kadang-kadang yang kalah judi ada orang kaya, ya, seperti itu. Jadi riba itu seakan-akan mendapati orang miskin, ya, dikasih tangga, dipukulin pakai palu, kemudian dipendem, ya, kemudian diikat. Itu riba seperti itu,
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Harta yang kedua yang diharamkan atau macam bentuk harta yang kedua yang diharamkan yaitu harta yang didapat dari penipuan dan kecurangan. Segala macam bentuk penipuan atau kecurangan di dalam pengambilan sebuah harta atau pendapatan sebuah pendapatan, maka diharamkan dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang melakukan kecurangan, maka bukan dari golongan kami. Apapun kecurangannya. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam kecurangan apapun, di dalam jual beli, ya, ataupun di dalam transaksi-transaksi lainnya, maka tidak boleh kita melakukan sebuah kecurangan. Contoh misalkan seorang pegawai diberikan waktu kerja dari jam 8 sampai jam 12 siang. Ya, maka itu amanat bagi dia untuk kerja jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau seandainya dia sering bolos, jam 9 sudah sering keluar, ya, tanpa ada izin resmi dengan kantor, maka ini termasuk daripada pengkhianatan, ya, termasuk daripada kecurangan dan penipuan. Kemudian juga misalkan ada pegawai yang tidak jujur di dalam melakukan tugasnya, itu juga termasuk daripada penipuan. Ini permasalahan-permasalahan kecil, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah jual beli, misalkan seseorang yang menyembunyikan aib dari barangnya, ya, menyembunyikan aib dari barang yang ingin dia jual, ini juga termasuk daripada penipuan dan jual beli. Nabi Muhammad SAW pernah melewati sebuah pasar, kemudian beliau melihat orang yang jualan makanan. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ke makanan tersebut, ke kue tersebut. Ternyata di bawah kuenya basah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Kenapa ini? Ya, wahai orang yang jual makanan, kenapa ini basah? Kata orang yang jual makanan, "Asabathu balal." Kena hujan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kenapa engkau tidak letakkan di atas? Agar orang-orang mengetahui bahwasanya ini adalah makanan yang basah. Kemudian Nabi bersabda di akhirnya, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam timbangan, ya, termasuk penipuan kalau seandainya timbangannya dikurangi, atau juga yang kadang-kadang yang membeli juga keterlaluan, sudah dia ingin beli 2 kilo, tambahin 1 kilo seperempat, 2 kilo seperempat atau 1 on, ya, itu tidak boleh. 2 kilo ya 2 kilo, jangan sampai kita sebagai pembeli juga terlalu merugikan penjual, ya, merugikan penjual. Penjual juga begitu, jangan sampai kita sebagai penjual merugikan pembeli dengan mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Artinya celaka atau neraka wail bagi orang-orang mutaffif. Mutaffif itu apa? Alladzina idza iktalu 'alan nas. Kalau seandainya dia menjadi pembeli, maka dia ingin dilebihkan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau seandainya dia sebagai penjual, maka dia mengurangi timbangannya. Ini tidak boleh, ya para ikhwah sekalian. Pokoknya segala macam harta yang didapat dengan cara penipuan dan kecurangan, maka itu termasuk harta yang haram dalam agama Islam. Yang ketiga, harta yang didapat dari perdagangan yang diharamkan. Wah, ini banyak sekali perdagangan yang diharamkan. Contoh misalkan di zaman sekarang, warung-warung yang jualan majalah-majalah porno atau majalah-majalah
yang setengah porno atau majalah-majalah yang menjual barang-barang yang diharamkan, menjual alat-alat musik, ya, kemudian menjual patung, kemudian menjual ya pokoknya hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, maka itu termasuk daripada perdagangan yang diharamkan. Kemudian juga tempat-tempat, ya, untuk hal-hal yang diharamkan, seperti misalkan orang-orang yang menjual pakaian-pakaian orang-orang kafir, khusus pakaian orang-orang kafir, maka ini diharamkan dalam agama Islam, maka akan berpengaruh kepada harta yang dia dapatkan, ya. Seluruh perdagangan yang diharamkan, memperdagangkan barang yang diharamkan, maka diharamkan oleh Islam. Itu termasuk daripada harta yang diharamkan dalam agama Islam. Sekarang poin yang kelima, pengaruh-pengaruh buruk makan harta haram. Yang pertama, memusnahkan keberkahan harta. Kalau sudah harta itu tidak berkah, maka, ya, harta tersebut tidak akan bermanfaat banyak bagi pemilik hartanya, apalagi bagi orang lain, karena hartanya tidak berkah. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan melipatkan pahala sedekah. Harta yang disedekahi itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, ya, setiap orang-orang yang kufur dan berbuat dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini, kata beliau, yukhbirullahu taala annahu yamhaqur riba. Allah memberitahukan bahwasanya Allah menghancurkan riba. Maksudnya yudhibuhu, yaitu memusnahkannya. Imma bi an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi aw yahrimahu barakata malihi fala yantafi'u bi. Perhatikan, maksud menghancurkan riba di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, baik Allah Subhanahu wa taala menghabiskan hartanya seluruhnya, atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari dia berkah dari harta tersebut sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari harta tersebut. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumil qiyamah. Akan tetapi Allah dengan harta tersebut, ya, menghukumnya di dunia dan menyiksanya dengan harta tersebut di akhirat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengaruh buruk makan harta haram, tidak dikabulkannya doa. Tidak dikabulkannya doa. Perhatikan sekarang sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, yutilus safar, orang ini pergi bepergian panjang, artinya sering bepergian. Dan orang ketika dalam safar itu doanya dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabah, la syakka fihinna." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya doaul musafir, doanya orang musafir. Nah, orang ini sekarang lagi dalam keadaan yutilus safar, bepergian yang panjang. Ash'atha aghbar, dalam keadaan ash'atha aghbar, rambutnya tidak tersisir, kemudian bajunya penuh dengan debu. Perhatikan orang seperti ini. Ini keadaan seperti ini sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk daripada orang-orang yang adab dalam berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang di Arafah kenapa dikabulkan doanya? Karena mereka dalam keadaan lusuh, ya, tidak ada yang rapi-rapi, semuanya dalam keadaan pakai 2 kain ihram penuh dengan debu. Ash'atha aghbar. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama. Lelaki ini atau seseorang ini mengangkat kedua tangannya. Ini juga ada berdoa. Mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini juga ada berdoa, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Dan salah satu nama Allah adalah Ar-Rabb.
Dia menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, sudah dia mengerjakan 4 hal yang merupakan sarana untuk dikabulkannya doa dia, tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah lidzalik. Artinya bagaimana dia mau dikabulkan doanya? Padahal sudah mengerjakan sarana-sarana agar dikabulkan doa. Bepergian dalam keadaan lusuh, mengangkat kedua tangan, mengucapkan asmaul husna, ya. 4 agar dikabulkan doanya, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan sekali lagi, ketika kita mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda makanannya haram, bisa zat makanannya memang haram atau makanannya didapatkan dari hasil yang haram. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian ada perhatian penting di sini, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Perhatikan anak-anak kita. 1 butir nasi yang kita masukkan ke dalam mulut anak kita, apakah itu nasi yang halal atau tidak? Karena akan berpengaruh kepada anak tersebut, yaitu tidak dikabulkannya doa anak tersebut karena kita beri makan dengan makanan yang haram. Ini perhatikan ya para ikhwah sekalian. Kemudian pengaruh buruk yang ketiga, penghalang diterimanya amal sedekah dan amal yang ada fungsi harta di dalamnya, terutama sedekah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang bersedekah dengan harta yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah itu adalah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini buruknya kalau seandainya ada orang yang mengerjakan sedekah dengan harta yang haram. Ada pertanyaan, kalau kita dikasih dengan harta yang haram, apakah kita terima? Maka diterima. Karena yang bermasalah adalah yang menghasilkannya, bukan yang diberikan. Paham ya? Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh buruk yang selanjutnya yaitu orang yang makan harta haram, terutama dengan penipuan, kecurangan, hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya penuh dengan kegelisahan, kehinaan, kecemasan. Ya, setiap kali ada orang yang berteriak, kadang-kadang teriakan tersebut kayaknya untuk dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim." Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Surat Al-Munafiqun ayat 4. Ya, orang-orang yang makan harta yang haram itu seperti itu. Kehidupannya seperti orang munafik. Yaitu setiap teriakan kadang-kadang untuk dia. Dia merasakan untuk dia. Dia mengira untuk dia. Padahal orang berteriak untuk orang lain, tapi karena dia merasa bersalah, maka dia merasa bahwasanya dia yang diteriaki oleh orang lain. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang makan harta haram, misalkan riba, dia terlaknat. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, la'ana akilar riba, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat ya pemakan harta riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan harta riba, wa katibahu, dan orang yang menulis tentang harta riba, wa syahidai, dan 2 saksi dari harta riba. Jadi seluruhnya ya kena laknat. Ini yang berkenaan dengan riba ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman-hukuman di dunia. Sekarang hukuman di akhirat apa? Orang yang memakan harta haram,
Contoh misalkan, ya, orang yang memakan harta anak yatim, yang disuruh mengurus harta anak yatim, kemudian dia makan harta anak yatim tersebut secara zalim, maka ini akan nanti di hari kiamat dia akan memakan api dan dia masukkan api tersebut ke dalam perutnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim. Pak, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, dan orang tuanya meninggalkan banyak harta. Karena anak yatim ini belum bisa mengatur hartanya sendiri, maka harus ada orang yang mengatur hartanya. Nah, inilah yang memakan harta anak yatim. Nanti kalau seandainya dia tidak amanah dengan harta anak yatim tersebut, dia makan dengan kezaliman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka itu makan api, ya, dan memasukkan api ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dibakar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keenam yaitu ketakutan para salafus saleh dari makan harta haram. Contoh sekarang Nabi Muhammad SAW. Ini perhatian bagi kita. Bagaimana sih Nabi Muhammad SAW menjauhi dari makan harta yang haram? Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bangun pada waktu malam. Gelisah beliau pada waktu malam. Lalu istri beliau berkata, "Araqtal lailah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, malam ini kok engkau gelisah? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi fa akaltuha." Aku tadi mendapati satu butir kurma di samping badanku, kemudian aku makan. Wa kana indana min tamri sadaqah. Dan di rumah kita itu banyak kurma yang merupakan zakat. Fa khasyitu an takuna minhu. Mungkin saja satu kurma tersebut tadi adalah merupakan harta zakat yang tidak boleh aku memakannya. Coba satu butir kurma. Itu Rasulullah SAW sangat takut terhadap dirinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrah saqitatan ala firashi." Aku pernah mendatangi seorang istriku, kemudian aku mendapati satu butir kurma yang jatuh dari kasurku. Fa arfa'uha li akulaha. Lalu aku ambil kurma tersebut untuk memakannya. Tsumma akhsha an takuna shadaqatan fa ulqiha. Lalu karena ketika mau makan, beliau takut, kata Nabi Muhammad SAW, aku takut ini merupakan harta zakat, maka aku tidak jadi memakannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau sangat memperhatikan apa yang beliau makan. Orang yang utama setelah Nabi Muhammad SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq, riwayat Imam Bukhari, ya. Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini mempunyai seorang pembantu, ya, seorang pembantu yang pembantu ini sering membawa makanan. Dan tidaklah pembantu ini membawa makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq kecuali Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ini makanan dari mana datangnya? Makanannya halal atau tidak? Kemudian datang dari mana? Dengan cara yang halal atau tidak? Kemudian wa nasiya Abu Bakar faja'ahu yauman bitta'am. Lalu pembantu ini suatu hari datang dengan sebuah makanan. Fanasiya Abu Bakrin radhiyallahu anhu an yas'alahu. Abu Bakar As-Siddiq lupa pada waktu itu menanya, dari mana makanan ini, halal atau tidak. Falamma akalahu wa sa'al. Ketika lagi makan, setelah makan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, dari mana ini makanan? Sudah makan, ya, sudah dimakan. Dari mana ini? Baru ditanya dari mana. Kemudian kata pembantunya ini, inni takahantu li rajulin fil jahiliyah.
Dulu, silakan. Dulu aku di masa jahiliyah pernah melakukan perdukunan. Di masa jahiliyah dulu aku pernah melakukan perdukunan. Walam akun uhsinul kahana, padahal aku bukan orang yang pintar untuk dukun-dukunan. Fara'aituhul yauma fa'atani ajri. Lalu tadi hari ini aku melihat orang tersebut yang aku dukun-dukuni, aku kerjakan perdukunan untuknya. Kemudian dia ngasih upah kepadaku. Dari dulu ya, upahnya baru dikasih sekarang. Hasil perdukunan. Wa hadzat ta'amu minhu, makanan yang kamu makan tadi itu dari hasil perdukunan tadi. Tapi sudah dimakan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa adkhala Abu Bakrin asbu'ahu. Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memasukkan jari jemarinya kemana? Fifi, ke mulutnya. Fa akhadha yataqayya, sampai beliau muntah. Sampai segitu coba. Ya, sampai beliau memuntahkan apa yang beliau sudah makan tadi. Itu bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling utama ya setelah para nabi dan para rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ma rafa'tu luqmatan ila fami." Aku tidak pernah mengangkat satu suap makanan ke mulutku illa, kecuali wa ana a'lam min aina maji'uha wa min aina kharajat, kecuali aku mengetahui ini makanan datang dari mana dan asalnya dari mana. Satu makanan tersebut, satu suapan makanan, beliau tidak mengangkatnya ke mulutnya kecuali beliau mengetahui dari mana datangnya dan dari mana keluarnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahab ibnu Munabbih, seorang ulama yang meninggal di abad ke-2 Hijriah, yaitu 114 Hijriah, beliau mengatakan, "Man sarrahu an yastajiballahu da'watahu falyatib ta'mahtahu." Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, hendaknya dia perbaiki makanannya. Makan dari makanan yang halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedelapan, yang terakhir sebelum saya tutup kajian ini, yaitu cara bertaubat dari harta yang haram. Gimana caranya? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kalau seandainya, ya saya bacakan saja langsung. Al-malul haram imma an yakuna muharraman li ainihi wa imma an yakuna muharraman li kasbih. Harta yang halal, harta yang haram, baik dia haram karena zatnya atau haram didapat dengan cara yang haram. Maka kalau harta yang haram memang zatnya haram, seperti harta curian, ya, harta ghasab, ya curian, fahadza la yahillu li ahadin al-intifabi, maka tidak boleh kita untuk mengambil manfaat dari harta curian tersebut, ya, tidak boleh. Akan tetapi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau kita ada yang nyuri barang, maka harus dikembalikan. Tidak boleh dimanfaatkan dulu kemudian nanti dikembalikan, enggak, harus dikembalikan kepada pemilik. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dicuri. Jadi cara bertaubatnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang misalkan nyuri barang, kemudian dia ingin bertaubat, dengan cara bagaimana? Dengan cara dia membangun masjid. Karena dia sudah nyuri, dia ingin bertaubat dari pencurian ini, dia kemudian membangun masjid, maka tidak benar. Harus barangnya tersebut dikembalikan kepada yang punya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya sudah tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya karena mungkin pemiliknya sudah meninggal, maka dikembalikan kepada ahli warisnya.
Kalau seandainya ahli warisnya juga tidak ada, maka tidak mengapa. Ya, harta tersebut diinfakkan, disedekahkan kepada maslahat-maslahat kaum muslimin yang umum. Ya, keperluan-keperluan kaum muslimin yang umum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza kanatil amwal qad ukhidat bighairi haqq wa qad ta'adzara radduha ila ashabiha katsir min al-amwal as-sultaniyah fal i'anatu ala sarfi hadhihi al-amwal fi masalihil muslimin kasadadith thughur wa nafaqatil muqatilah wa nahwi dhalik min al-i'anah 'ala al-birri wat taqwa idzil wajibu 'ala sultan fi hadhihi al-amwal id lam yumkinu ma'rifatu ashabiha wa raddiha 'alaihim wala 'ala warathatihim an yasrifaha ma'at taubah in kana huwa adh-dhalim ila masalihil muslimin." Hadha huwa qaulul jumhur ka Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad wa huwa manqulun an ghairi wahidin minas sahabah wa 'ala dzalika dallatil adillah syar'iyyah. Artinya, jika harta yang diambil tanpa kebenaran, harta haram, ya, cara mengambilnya dengan cara yang haram dan tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, ya, seperti harta-harta yang dimiliki oleh para pemimpin, ya, maka caranya yaitu, ya, kalau pemimpin itu kan banyak harta-harta yang nyimpang gitu loh, jadi kepada rekeningnya atau kepada milik dia, padahal itu adalah harta kaum muslimin dan susah untuk dikembalikan. Maka para ikhwah sekalian, itu diberikan kepada perkara yang merupakan maslahat untuk kaum muslimin. Ya, kalau seandainya ada di antara kita yang mengambil harta haram, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Ini yang pertama. Kalau seandainya tidak bisa, dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau seandainya tidak bisa, maka diberikan kepada kepentingan kaum muslimin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.